Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali pembagian warisan menimbulkan konflik dalam keluarga. Padahal Islam telah menetapkan hukum waris yang tertulis dalam berbagai literatur termasuk Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana hukum waris dalam Islam? Pemirsa, di studio telah hadir Ustadz Safwan Ali yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu hukum waris dalam kehidupan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Fatah, Kecamatan Gentumaraya, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Fastabiqul Khairat, juga Majelis Ta'lim Al-Hijrah yang keduanya berasal dari Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gorontalo Utara. Assalamualaikum Bapak Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita, bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, hukum waris dalam kehidupan, mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum waris. Waris itu adalah turunan. Dan setiap turunan itu pasti meninggalkan apa yang dia miliki. Nah, kemudian Allah mengatur. Dalam aturan itu yang kemudian dikenal dalam hukum waris apa yang disebut dengan faraid. Kemudian jadi ada ilmu faraid. Faraid itu fardun. Dari kata-kata aslinya fardun. Fardun itu artinya ketentuan. Jadi sudah ketentuan. Salah satu di antaranya ketentuan yang begitu pasti Allah jelaskan secara detail ya, terhadap kehidupan umat manusia adalah termasuk di antaranya adalah hukum waris. Ditentukan langsung. Yang dapat 1/2, yang dapat 1/4, yang dapat 1/6, dapat 2/3, yang dapat 1/6 dengan apa? Yang dapat 1/8. Itu semuanya diatur secara. Kenapa? Karena memang Allah sangat maha mengetahui bahwa nantinya akan terjadi suatu hal yang makanya tema padanya hukum waris dalam kehidupan, ya memang waris itu menghidupkan. Waris itu menghidupkan. Sehingga ketika kita membicarakan masalah waris, tidak ada yang dibilang yang angkapan awal tadi mungkin problem, ada orang yang bersengketa, ada orang yang berkelahi, yang bertikai. Itu karena tapi harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan itu. Allah sudah menentukan secara langsung. Nah, kalau kita pakai ketentuan ini, maka kehidupan dan bumi ini akan bisa kita capai dengan sesuai dengan kedamaian, nyaman lah dalam menjalani kehidupan ini. Jadi ini secara globalnya tentang kenapa hukum waris. Makanya hukum waris itu masuk dalam kategori wajib. Kenapa? Karena setiap orang yang hidup itu pasti memiliki apapun. Harta yang dimiliki itu adalah itu miliknya. Dan setiap orang yang memiliki itu pasti dia akan habis. Dan yang dia miliki itu pasti akan diterima oleh orang yang menjadi turunan di bawahnya. Jadi Ustaz bilang wajib untuk dipelajari atau diamalkan Ustaz? Wajib diketahui, untuk sebenarnya bisa diamalkan. Justru kebanyakan orang yang kemudian bersengketa, bertikai itu karena tidak memahami. Itu. Dijelaskan oleh orang juga yang tidak paham. Betul. Itu. Nah, ini kan masalah harta itu kan kehidupan. Jadi begitu lihat banyak problem yang di masyarakat kita ketika tanah itu mati, tidak ada orang yang mau berebut ataupun memiliki, artinya silakan begini. Tiba-tiba ini tanah ini akan dikontrak oleh perusahaan segala macam. Oh, sobakuan, saya juga masih ininya, saya ini masih keluarganya. Disitulah terjadi pertikaian. Ketika ada harga, maka kemudian padahal hukum itu setiap ada kematian harus ada kewarisan. Ini yang tidak pernah kita lakukan. Jadi begitu ada kematian itu pasti harus ada kewarisan, karena waris hanya berlaku setelah ada kematian. Tidak ada warisan ketika masih yang punya hidup. Suami istri yang masih hidup itu ya. Baru juga kewarisan terjadi dengan adanya hubungan perkawinan, pernikahan. Itu di situ. Harta saya tidak akan bisa diwariskan kepada siapapun kecuali kepada turunan saya. Nah, turunan saya itu siapa? Orang yang hasil dari orang yang saya nikahi. Nah, jadi nikah itu salah satu prasyarat untuk menjadi adanya kewarisan.
artinya yang akan memiliki harta tersebut. Itu secara globalnya mungkin seperti itu terkait dengan masalah waris. Ingat, itu kata Allah, kata fard itu artinya ketentuan, makanya jangan langkahi itu ketentuan. Hukumnya yang paling dekat itu apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 itu begitu jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna amwalal yatam zulman. Barang siapa yang memakan harta anak yatim, artinya ketika DP orang tua meninggal berarti dia sudah jadi yatim secara zalim. Zalim itu apa? Artinya tidak dengan sesuai dengan ketentuan. Inna ma ya'kuluna fi butunihim nar. Maka sebenarnya dia memakan api neraka. Coba. Jadi lagi Allah tidak mengatakan yang dia memakan racun, dia memakan yang tidak halal. Tidak, langsung Allah tekan. Itu. Inna ma ya'kuluna. Itu artinya sebenarnya dia memakan api neraka. Wasayas launa sa'iran. Dan itu terpelihara. Kalau ibu memakan sesuatu yang kemudian di dalamnya ada racun, pasti langsung muntah. Kalau racun. Tapi kalau api neraka tidak memuntah. Keenakan. Terbukti kan? Ada tiba-tiba ada orang meninggal, kemudian harta warisannya tidak dibahagi, kemudian dia enaknya makan. Seharusnya ketika ada kematian, langsung ada pemetaan untuk hak siapa seperti ini dia. Harus otomatis, tidak boleh kita tunggu-tunggu. Tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Jadi masalah nanti. Jadi itu masalah, dan masalahnya bukan hanya sekadar masalah di antara kita yang hidup, tapi bermasalah dengan masalah hukum. Allah menghukumi itu karena begitu saya meninggal maka berpindah. Menghembuskan apa saja, tak habis harta saya sudah milik turunan saya. Istri, anak, ataupun orang tua yang saya tinggalkan. Otomatis tidak boleh tidak. Karena itu prinsip. Prinsipnya itu ijbar. Ijbar itu langsung. Begitu habis napas, ada berhak turunannya untuk mendapatkan. Individual prinsipnya, personal, biar masih baik. Itu. Saya meninggal karena kaget atau senang dengan istri saya melahirkan seorang bayi. Saya mengharapkan bayi laki-laki. Tiba-tiba bayi laki-laki, begitu istri saya melahirkan laki-laki. Saya gembira, senang, drop, saya meninggal. Padahal ini bayi ini baru umur berapa jam. Maka ini si bayi ini yang baru berapa jam ini berhak mewarisi harta saya otomatis. Ikan masih kecil, Ustadz, bukan pasangan kecil-kecilnya DP hidup. Waris ini berhubungan dengan nyawa. Selama dia masih menghembuskan nyawa, maka sebenarnya dia berhak atas harta yang ditinggalkan oleh. Baik Ustadz, di Gorontalo itu seringkali terjadi Ustadz. Ya. Rumah diperuntukkan untuk anak perempuan yang bungsu. Apakah ini sesuai dengan hukum waris Ustadz? Sebelum adanya hukum waris, karena dipahami seperti itu dia, maka kemudian orang akan membahagi sebelumnya. Jadi itu dikatakan seperti ada hibah. Hibah ya, bukan wasiat hibah. Itu Ustadz ya? Bukan wasiat, wasiat itu lain. Wasiat itu hanya berlaku ketika sudah selesai dia punya. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh semuanya ya, tidak boleh. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Jangan bukan semuanya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Paling dan banyak sepertiga. Itu pun tidak boleh berlebihan. Kalau saya meninggal nanti semua sapi milikku itu dikasihkan sama ini, tidak boleh. Batal itu dia, tidak boleh sepertiga selama dia ada memiliki hal yang lain. Nah, kepada seperti rumah itu orang-orang tua kita dulu jadi kebiasaan sebelum dia meninggal dia bilang memang ini rumah nanti untuk Naila, nanti ini Oto ini untuk dia sudah membahagi lebih dulu. Makanya ketika orang yang memiliki harta sudah membahagi lebih dahulu, itu tidak terkait dengan masalah warisan. Warisan itu mutlak terjadi ketika ada kematian. Jadi itu rumah saya. Sebesar Ustadz, tadi Ustadz bilang itu hibah ya. Tapi kalau dipikir hibah itu macam tidak adil Ustadz. Ini si bungsu dapat rumah, kakaknya padahal orang susah, cuman misalkan dapat mobil, dan yang lain-lain hanya punya tanah, sepetak-petak tanah yang kecil Ustadz. Nah akhirnya ketika pewaris ini meninggal tidak meninggalkan apa-apa, apakah boleh dibagi ini rumah ini Ustadz? Kita harus paham dulu hukum hibah. Hibah itu tidak berlaku bagi anak. Jadi hibah tidak berlaku bagi anak. Anak itu dia mewarisi. Hibah itu kan pengasihan. Satu hal yang tidak mungkin, saya dengan istri saya nikah, anak saya 3, yang tua saya kasihi begini, yang kedua saya kasihi begini, yang ketiga saya kasihi begini, tidak mungkin. Saya punya kewajiban. Ini kalau dalam sudah terbagi begitu, berarti kita jadi katakan batal. Karena hibah itu karena kasihan atau pengasihan, cinta. Masa seorang tua bisa membeda-bedakan cinta dia di antara anak-anaknya? Tidak bisa. Kalau itu pun ada, batal.
Jadi hibah itu berlaku bagi orang lain. Jadi seolah seperti diantaranya anak angkat yang kita kasih dia. Nah, ini kamu bersaudarakan sudah jadi semua, ini anak-anak sama sudah jadi, nanti setelah ini nanti kasih sama ini. Anak ini kebetulan masih anaknya paman kalian. Nah, itu tapi sekali lagi saya katakan, warisan hanya terjadi ketika adanya kematian. Sebelum ada kematian maka bukan warisan DP nama. Wasiat hanya bisa diserahkan ketika sudah ada kematian. Tidak ada wasiat kalau belum ada kematian. Artinya dekat sekali itu. Warisan akan terjadi ketika ada kematian. Sebelum ada kematian tidak ada warisan. Kan itu hak saya. Karena pemilik harta masih saya. Jadi terserah saya mau kasih oto berapa orang, terserah saya. Oh, baru bagaimana seperti tadi umpamanya saya kasih lebih dahulu Umi gini. Kemudian tidak adil. Ya itu tergantung sudah orang tuanya lagi yang artinya pertanggungjawabannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang ini kamu kasih begini, kenapa ini kasih begini. Nah, kemudian berlaku hukum adat. Kadang-kadang perempuan dikasih rumah. Kenapa? Biar ini harta tidak lari kemana-mana. Kenapa? Karena harta perempuan adalah harta perempuan, harta laki-laki adalah menjadi harta istrinya dan anak-anaknya. Disitulah kemudian hukum Allah tentukan laki-laki perempuan 2 berbanding 1. Oh, tidak adil. Masa perempuan kita bawa 1, kalau laki-laki ini dapat 2. Tunggu dulu, hartamu perempuan. Jadi yang memiliki harta bawaan cuma perempuan. Hai laki-laki tidak punya harta bawaan kau. Harta yang kau miliki dari turunanmu, dari orang tuamu ketika engkau meninggal, itu menjadi harta istrimu dan anak-anakmu juga. Tapi kalau perempuan ya tidak. Nah, kemudian dalam Belanda di hukum bilateral kemudian itu dibagi karena orang Belanda, orang-orang asing menikah Indonesia, muncul yang dikatakan gono gini. Itu gono gini itu kan hukum warisan penjajah, tidak ada dalam hukum Islam, tidak ada. Masa saya nikah dengan seorang perempuan lagi kita nikmati enak-enak kemudian menimbulkan harta segala macam, mau pisah baru gono gini, ngana punya kita punya, kasih pulang kamar, kasih pulang itu koi, kasih pulang itu segala macam, so, mungkin dilakukan gitu, kasih pulang itu koi, kasih pulang itu doi, jangan ada punya, tidak bisa seperti itu. Gono gini tidak berlaku seperti itu. Tanggung jawab seorang laki-laki harus betul-betul mutlak. Bagaimana dengan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, Ustadz? Misalkan dibagi sama rata. Itu adalah kesepakatan. Awas, sebelum terjadinya hukum Allah tentang kewarisan itu memang tidak adil bagi kita, tapi bagi Allah sudah tentukan. Karena kamu akan bersengketa dan pasti akan bertikai, maka ikuti aturanku. Allah itu kata. Makanya Allah membuat aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuannya. Sebelum kejadian itu, maka perlu kita melakukan yang disebut dengan kesepakatan. Itu boleh dan sangat dibolehkan. Artinya kewarisan batal pembagian-pembagiannya kalau ada musyawarah. Sehingga boleh kita kategorikan bahwa sebenarnya musyawarah itu adalah yang tertinggi. Dimusyawarahkan dulu, dibahas dulu siapa yang mendapat apa, berapa. Nah, itu dia kemudian hukum waris. Cuma kalau tidak boleh kita orang bahaskan itu dia, tidak boleh kita orang pecahkan dengan segala itu, maka berlaku hukum. Yaitu kewarisan. Saya sering juga begitu dengan jamaah kadang-kadang bertanya ini begini segala macam. Sudah, bagi dulu secara rata-rata. Oh, tidak boleh sana. Oke, ke hukum waris. Hukum bisa berlaku ketika tidak bisa dipenuhi kesepakatan secara bersama. Artinya damai kita untuk bisa hal tersebut. Itu. Tentunya harus saling ridho, Ustadz ya. Saling ridho. Cuma ridho ini kan ada ukurannya. Mungkin kalau saat waktu masih begini-begini kita ridho. Tapi ketika itu harta tiba-tiba orang mau beli itu harta kebetulan 1 miliar, itu ridho saja tak bayang-bayang. Di mana ini ridho ini? Soalnya di mana-mana tunggu dulu. Itu kadang-kadang justru malah kadang-kadang justru di masyarakat itu terjadi hal yang seperti yang lain. Ketika tidak ada harga ini harta, tidak ada orang yang mutaati. Tapi begitu ada harta, akan tetangga pun bilang kemari, "Kenapa memang itu dulu waktu masih hidup ada utang pak kita." Coba bayangkan itu dia, 10 tahun waktu masih itu. Nah, DP utang kira-kira masih 100 waktu itu, tapi sekarang sudah jadi 1 juta karena 10 tahun. Semacam-macam yang muncul terkait begitu. Apalagi sekarang kan begitu bebas, Gorontalo khususnya sudah terbuka, yang sudah banyak dibangun masalah. Pokoknya sekarang persoalan harta itu terjadi hal demikian yang kemudian menjadi sengketa. Nah, intinya sebenarnya hukum waris, maka saya katakan tadi, jadi kewajiban untuk setiap insan, setiap individu yang hidup harus mengetahui hukum tentang kewarisan ini. Minimal tahu itu ketika orang tua saya mati, apa yang saya dapatkan. Itu satu. Yang kedua, ketika saya mati, turunan saya mendapat berapa? Mendapat apa?
Nah, kemudian itu sudah terang sebahagi secara bersama-sama. Jadi itu. Mungkin Ustaz, sebelum pembagian harta waris itu harus diperhatikan dulu apakah orang tua ini punya hutang atau tidak, diselesaikan dulu. Itu harus ya. otomatis. Itu hutang mutlak. Yang dibahagi itu adalah yang sebersih. Di luar, kalau wasiat itu didahulukan dulu wasiat. Didahulukan, memang termasuk itu. Hutang, kemudian wasiat itu didahulukan. Mungkin barangkali ada hutang dengan Allah terkait kafarat mungkin Ustaz ya. Termasuk diantaranya di situ kafarat. Tapi kafaratnya itu hanya sebatas kafarat terkait dengan masalah kita berjanji. Artinya kita berjanji untuk begini-begini ketika ada segala macam. Itu kita harus sana. Tapi kalau seperti Ramadan, ibadah Ramadan dia tinggalkan, tidak perlu. Terkait pengurusan jenazah Ustadz dan hutang-hutang pengobatan selama di rumah sakit, itu kewajiban keturunannya atau orang tua yang meninggal ini Ustadz? Nah, ketika keturunannya mampu, seharusnya keturunannya kan istilahnya balas kasih daripada anak-anaknya. Cuma begitu dia meninggal, ini juga terjadi seperti itu. Saat waktu dia masih hidup, dirawat itu biasa-biasa saja, bahkan anaknya yang kemudian membantu, saya kasih nanti mama saya yang tanggung DP rumah sakit apa segala macam. Tapi ketika berbagi harta kasih pulang kamar itu ya kita ada bekas, itu yang jadi masalah. Itu. Tapi itu harta itu nanti muncul setelah itu. Waktu habis meninggal, sebagian 7 hari, sebagian 40 hari, bahkan sebagian 100 hari, tidak ada masalah. Cuma tiba-tiba itu rumah kemudian mau dikontrak, orang mau kontrak 500 juta, dia semula itu kasih pulang kamar biaya rumah sakit. Sampai dengan biaya parkir di rumah sakit dia minta. Jadi kita ini ada berapa kali bajaga sama tim mama di rumah sakit, ada DP uang parkir, saya mau hitung kamar, ini DP apa? DP total yang saya keluarkan untuk itu, tunggu dulu aja seperti itu. Jadi ya tadi memang itu, makanya Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan seperti itu terlebih dahulu. Jadi itu ya, dikeluarkan dulu hutang-hutangnya, dikeluarkan penyelenggaraan jenazahnya. Ya, ketika dia sampai waktu dia sakit dikeluarkan semuanya itu terkait dengan masalah hutang, dan kemudian dikeluarkan dulu wasiatnya. Setelah itu baru itu adalah harta milik utama yang kemudian menjadi warisan bagi turunan. Turunan itu ke bawah, ke atas, dan ke samping. Ke bawah adalah anak-anaknya, anak cucu, seterusnya. Ke atas orang tua, bapak, ibu, kakek ke atas, kemudian ke samping saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya. Itu pembagian. Jadi dia berlaku ke samping ada, ke atas ada, ke bawah ada. Tapi yang utama adalah ke bawah terlebih dahulu. Habis ke bawah, ya, ke bawah baru itu ke atas ke orang tua. Kemudian waktu ke samping. Nah, istri ini termasuk samping. Jadi boleh maaf ini ibu-ibu, kadang-kadang begitu. Jangan berharap ketika tipe itu sebagian begini, oh kita mau dapat sebagian, oh bukan seperti itu. Nah, seperti itu. Artinya kita kembalikan apapun kondisinya, Anda orang yang dilamar oleh seorang laki-laki menjadi istrinya. Jadi ibu masuk ke yang dalam kategori setara. Hartanya adalah yang pertama untuk anaknya, urutan pertama, yang kedua untuk ke atas, kemudian ke sampingnya. Makanya ibu ini baku iko DP kondisi. Tidak ada yang dibilang ibu ataupun istri mewaris segala. Orang-orang yang pasti mendapat warisan itu siapa-siapa Ustadz? Jelas yang kena jurusan turunannya secara fardu. Siapa itu turunan secara fardu itu? Karena hukum waris adalah berlaku dengan masalah turun-temurun dengan pernikahan, maka ada jaringan secara langsung di situ itu. Artinya contoh istri jelas pasti karena dia sebagai penyebab. Istri ini sebagai penyebab adanya turunan. Iya. Mati istri mendapat tapi turunan, tapi istri tergantung turunan. Bagiannya itu. Bagiannya tergantung turunan. Tapi kalau kan saya tidak ada anak Pak Ustadz, berarti apa harta untuk kita, tunggu dulu. Sebelum engkau miliki, lari ke atas dulu dia. Ibu dan bapaknya. Ibu bapaknya dulu. Gitu. Jadi ini istri ini tergantung dari posisi itu. Tidak kemudian, dia ini kan dengan saya, hidup semati saya merasakan pahit manisnya dengan dia. Pahit manisnya tidak hubungan dengan masalah seperti itu. Nah, jadi ini diantaranya yang harus kita pahami. Problem tentang kewarisan sangat krusial, sangat penting untuk kita kaji lebih dalam, untuk kita lebih utama majelis taklim ya. Kalau memang materi-materi majelis taklim, insya Allah nanti akan saya sampaikan juga para teman-teman penyuluh ataupun pendakwa. Coba kita senggol persoalan. Cuma kadang-kadang orang jadi takut. Ustaz takut, bisa jadi habis kesana baca ceramah tidak bisa pulang. Langsung aku doakan karena ini masalah warisan. Itu dah yakinlah Allah yang menguasai. Baik, Ustaz, kita harus jeda sejenak. Ya, pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nartin Olii dari Majelis Fastabikul Khair. Kami bertanya Pak tentang waris. Dulu ada orang yang pernah menikah dan tidak pernah dapat keturunan. Nah, begitu perjalanan pernikahan mereka itu sampai berapa tahun kemudian tidak punya anak, kemudian istilahnya mengangkat anak, tapi dari ponakan istri. Nah, begitu lama sampai menjelang usia 20 tahun itu anak angkat, kemudian si suami ini menikah lagi. Yang kami pertanyakan tentang waris, bagaimanakah kira-kira sang suami ini ataupun sang anak angkat ini pembagian dari waris yang sebetulnya suami masih punya bagian ataupun anak angkat yang lebih banyak, karena itu sudah terjadi Pak Bu. Nah, di sini kami mohon penjelasan karena si anak ini mengatakan bahwa papa angkatnya ini tidak berhak. Kira-kira bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sebelumnya si ibu ini sudah meninggal berarti ya? Belum, masih hidup dua-dua. Oh, ini baru Suami dan istri masih hidup. Kasusnya seperti itu. Kira-kira kalau istrinya meninggal bagaimana Ustadz? Oke, yang pasti yang pertama kita harus paham bahwa belum ada kewarisan karena belum ada yang meninggal. Cuma kadang-kadang sudah diincar-incar, memang ini sudah diincar-incar, memang pokoknya kalau ini meninggal apa segala itu meninggal. Dapat berapa bagian? Yang pertama, ketika istri atau suami yang meninggal, ibu atau bapak dari anak ini yang diangkat, maka anak tidak dapat apa-apa. Terhijab Ustadz. Terhijab. Tapi kan mereka tidak punya anak. Tidak, kalau ibu yang meninggal berarti suami. Kalau istri yang meninggal berarti suami badapa, DP orang tua ke atas. Gitu. Ini anak jangan dulu. Ini anak juga anak angkat. Tidak ada bagian Ustadz. Tidak ada bagian. Tapi Pak, sekarang suami sudah menikah lagi. Nah, iya. Sekarang persoalan, jadi kan suami sudah menikah lagi, tidak ada persoalan. Begitu, jadi saya katakan kewarisan terjadi ketika ada yang meninggal. Selama dia masih hidup tidak ada. Dia menikah ulang, menambah masalah-masalah itu silakan. Selama dia belum meninggal. Itu. Makanya itu saya katakan juga ini masalah ini betul, ini peringatan dari ibu ini. Hati-hati juga ya, ibu-ibu ataupun kaum perempuan ya, jangan sembarangan menerima nikahnya yang seperti itu. Itu. Karena apa? Atau juga melarang suami kamu jangan kemudian nikah-nikah lagi, karena ini berlaku ketidakadilan yang sangat tidak mengenakan batin kita. Contoh yang paling konkret ini, saya sedikit agak lari. Saya ada istri, kemudian saya nikah lagi, artinya poligami. Banyak kita, saya poligami. Gara-gara saya nikah dengan yang kedua, istri saya sudah setuju. Kemudian kita begitu, karena saya bangga, senang ini dengan pernikahan ini, tiba-tiba malamnya saya simore drop, meninggal. Begitu saya meninggal, harta saya dibagi kepada kedua istri saya ini dengan bagian yang sama. Nah, istri yang pertama bilang, sudah dengan 10 tahun, saya bagian dengan orang yang baru mengenalkan satu hari ini. Itulah kemudian keadaannya. Sudah ada perceraian. Oh, mohon maaf. Kira-kira bagaimana itu Pak? Baik. Oke. Kalau sudah perceraian berarti putus. Oh, sudah tidak ada hak. Tidak ada hak lagi. Ya. Jadi suami yang sudah tidak punya hak atau? Nah, sekarang harta ini tidak bisa ditentukan harta siapa sebenarnya, dia kan belum ada kematian.
Berarti kasus ada kematian. tidak saling mewarisi keduanya. Tidak saling mewarisi karena masih hidup kedua-duanya. Jadi waris hanya bisa berlaku ketika salah satu di antaranya ada yang meninggal. Itu pun masih dalam ikatan pernikahan. Dalam pernikahan. Itu di situ. Tapi kalau semantan tidak berlaku. Tidak berlaku bagian untuk mantan, meskipun dia sudah meninggal tidak berlaku. Ya. Untuk itu. Baik. Insyaallah bisa dipahami Ibu ya. Itu aja. Selanjutnya sebelah kanan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurilan Muputi dari Majelis Taklim Al-Fatah, Kecamatan Gentumaraya. Mau bertanya Ustadz, Ya. Di dalam satu keluarga, ini ada di lingkungan keluarga saya, mama mertua saya punya tanah, terus disuruh kerja sama ponakannya, disuruh tanam apalah. Pertanyaan saya, apa boleh anak-anak dari mertua saya boleh menggugat tanah itu atau tidak? Karena itu tanah dari keturunan, tanah keturunan, dan dihibahkan kepada mertua saya, mertua perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Langsung saja, Ustaz. ya, ini problem ya. Ini problem. Artinya sudah seperti itu kejadiannya. Akhirnya kan meninggal dulu kan, begitu ada meninggal, artinya dari atas kamar sudah meninggal. Begitu orang yang meninggal kemudian turun kamar ini harta ini sampai ke bawah. Nah, sekarang kita lihat dulu posisi hibahnya seperti apa. Sekali saya katakan ya, hibah tidak berlaku bagi anak. Hibah tidak berlaku bagi orang yang mewarisi. Dia sudah mewarisi, dapat hibah lagi tidak mungkin kan, jadi tidak double ya. Jadi double. So mewarisi mau dapat hibah lagi. Jadi itu kita lihat dulu. Cuma orang kan sekarang tidak seperti itu. Orang mengaku akang. Apalagi kalau meninggal menapi memang ada kasih hibah kita ini dia begitu, padahal tidak seperti itu DP kondisi. Jadi ini ungkapan gini memang sudah problem, maka saya tidak boleh memberikan jawaban secara detailnya seperti apa. Dan kita lihat. Nah, terkait dengan masalah pengolahan, kita kelola seperti itu artinya tanah itu kemudian harta turun-temurun lah, kemudian terjadi seperti itu, dikelola oleh seseorang. Nah, kemudian yang ponakan yang kelola. Nah, sekarang anak ini mau mengambil lagi ini, mau mengelola lagi ini, tidak ada masalah sebenarnya, cuma tinggal dibicarakan secara bersama-sama. Yang orang Gorontalo bilang itu begini, tidak boleh itu apa? Motolohaku. Itu yang tidak boleh. Motolohaku itu adalah ini milikku, kecuali memang betul-betul sudah warisan untukmu, itu kalau boleh. Dan motolohaku pun ini milikku itu ketika sudah terjadi kematian. Kalau belum terjadi kematian, tidak ada yang motolohaku. Semua yang punya hak adalah orang tua kita. Artinya yang memiliki harta itu adalah orang tua kita. Itu otomatis mutlak. Nah, itu di situ. Jadi kalau seperti tadi masalah pemeliharaan atau pengelolaan tanah itu ya tinggal dimusyawarahkan secara bersama-sama. Cuma DP inti satu. Orang yang disuruh mengelola pertama itu tidak boleh berhak sepenuhnya. Ketika anak-anaknya mau keberatan, itu dasarnya. Kamu belum punya dasar sebaik-baik. Cuma kadang-kadang begitu juga. Dikelola oleh seseorang, kemudian dia berhasil, dia tanami durian 10 pohon. Waktu durian belum berbuah, belum ada keberatan. Setelah durian berbuah, sebanyak orang yang berkunjung, tiba-tiba ini yang anak-anak bilang kemari, kita mau ambil ulang itu kalau itu yang jadi masalah. Itu kalau memang tidak bisa, kita orang ambil. Contoh Bu, ibu ya dikelolain tanah ini oleh ponakan. Disuruh kelola sama ponakan, tapi tidak berhasil, tidak berhasil. Bu, dia kasih biar begitu, artinya dibiarkan nganggur ini tanah ini, atau tanah ini mati. Boleh keluarga mengambil lagi untuk itu. Kecuali satu, tidak boleh kita menarik harta wakaf. Wakaf tidak boleh kita orang bikin apa-apa. Yang sudah diwakafkan oleh orang tua, ada orang yang memiliki harta, jangan diganggu-gugat, apapun kondisinya, kecuali beralih fungsinya. Saya wakafkan untuk masjid, kemudian diberikan gedung karaoke, itu yang tidak boleh. Tetap kita boleh cabut itu dia. Ini peruntukannya untuk masjid atau untuk taman pendidikan. Kok tiba-tiba kok sudah jadi tanpa karaoke? Boleh dicabut. Wakaf. Tapi kalau selama dia masih dalam sosial keagama segala macam, masih boleh kita tidak boleh kita ganggu-gugat untuk itu. Baik. Jadi itu Bu ya. Insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Al-Hijrah. Kami bertanya kepada Bapak Ustadz, saya ini masalah ini timbul kepada diri saya.
saya mempunyai bapak tiri, kemudian saudara ada 7 orang. Kemudian di 7 orang itu saudara ada bapak saya ini memberikan sebidang tanah, tapi pemberian ini dari orang tua tiri saya. Tapi tanah tersebut itu sudah didapat sama-sama dengan orang tua saya. Jadi ada beberapa orang saudara saya, mereka itu menandatangani surat pemberian itu atau hibah. Apakah pemberian itu apakah sah terhadap saya atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya. Saya jawab langsung. Ini memang betul-betul mohon maaf kalau ada nanti jawaban saya agak kurang ada kena, karena memang hal ini harusnya memang dibahas secara tertulis. Memang itu Umi berarti pewarisan rumit. Itu pasti. Makanya kadang-kadang orang tidak mau terjun ke arah itu. Tidak mau, pokoknya tidak usah dulu membahagi segala macam karena itu rumitnya. Dan seperti tadi kan, jadi ibu ini adalah anak tiri dari anak. Sekarang rumusnya satu, ketika belum ada kematian jangan ada kewarisan, titik. Nanti kematian baru ada kewarisan. Itu. Yang dibilang tiri tidak akan bisa mendapatkan. Itu. Terima kasih Pak. Itu deh Pak. Tunggu. Tapi ketika itu ada hibah diberikan oleh keluarga disepakati itu, selama ini tidak mengurangi dalam punya dengan secara ridho, berlaku hukum musyawarah. Tidak boleh berlaku. Contoh yang paling konkret, kita bersaudara ini, ibu yang saudara tiri. Kemudian harta dari orang tua kita, kami bersepakat untuk memberikan ibu ini untuk ibu karena kamu adalah saudara tiri kami, kalau begini. Maka itu adalah hak ibu. Sampai anak tidak boleh keberatan. Ibu anak tidak boleh keberatan, sanak anak tidak boleh keberatan. Kayaknya kesepakatan hidup kami, setelah kami bersaudara. Ada level-levelnya. Di level orang tua ketika belum ada kematian, jangan ada yang utaati itu. Di level anak-anak belum ada kematian, jangan utaati itu. Nah kadang-kadang sekarang yang tembus seperti itu kan, orang tua yang mati, DP ponakan yang suka duluan kamar, DP cucu yang suka duluan kamar. Tunggu dulu, masih ada kita orang yang anak-anaknya yang pewaris utama. Dalam hal kewarisan ini. Nah, jadi seperti tadi Ibu ya, jadi tinggal dipahami saja ya, kalaupun toh itu mendapatkan hibah karena posisi tiri itu berarti sebenarnya tidak enak didengar juga itu kata-kata tiri itu. Ya, mau bilang sambung juga setengah mati juga mau dipahami. Jadi mau anak sambung ini berarti ada yang pernah putus. Jadi sambung ini setengah mati mau seperti apa namanya? Saya bukan anak kandung. Itu anak kandung itu artinya. Jadi ini istilah. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Ustaz, ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari Bapak Rahmat Jafar Official. Ustaz, mohon dijelaskan ashabul furud, Ustaz, agar tidak semua merasa sebagai ahli waris. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Ashabul furud itu sahabat, kerabat yang berhak mewarisi secara turun-temurun. Furud. Farid itu ada ketentuan. Kata-kata ada al-farid, furud, faraid, kemudian furud, kemudian dari kata-kata al-fard. Al-fard itu ketentuan yang sudah menangani ketentuan. Jadi ketentuan itu banyak di Al-Quran itu, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 12. Tapi kalau kita ambil yang sekarang ini kita hanya bisa ingat saja yang ada dulu sekarang. Yang pertama, ketika ada kematian, maka yang pertama harus mewarisi itu adalah anak. Dia paling atas. Makanya ketika ada anak putus semuanya, apalagi kalau ada anak laki-laki. Sehingga kadang-kadang ada orang tua yang mengharapkan, pokoknya kita mau cari anak laki-laki. Kalau karena anak laki-laki itu, orang bilang kemarin, karena menghabiskan harta. Kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan, sudah putus. Cuma DP istri yang bisa berapa? Tinggal mama yang bisa dapat. Mau bilang kamar DP orang tua, DP saudara, tidak boleh. Terhalang semuanya itu. Anak laki-laki mewarisi secara mutlak, secara keseluruhan. Jadi itu utama. Yang pertama, ashabul furud, anaknya. Kemudian setelah habis ke anaknya, kemudian itu, jadi istri ini hanya berlaku, hanya ada, ia akan mendapatkan secara otomatis ketika anak ini ada. Sekarang ketika tidak ada anak, segala macam, maka yang dipertimbangkan lebih dahulu itu belum istrinya, ke orang tuanya dulu. Baru itu kemudian istri. Jadi istri ini tergantung dengan ke posisi orang tuanya. Oh, tidak ada orang tua lagi Ustadz, tidak ada papa lagi, tidak ada mama. Berarti ke atasnya lagi, kakek segala macam. Oh, tidak ada kakek lagi segala macam. Baru istri boleh mewarisi secara bersama-sama dengan saudara-saudaranya si mayat tersebut. Maksudnya bagaimana Ustadz? Bukankah ashabul furud itu ada 6 Ustadz?
Iya, ashabul furud kan sudah jelas. Yang pertama dia muncul itu seperti anak-anaknya. Anak perempuan laki-laki. Anak laki-laki perempuan. Itu sama. Jadi sudah tidak anak laki-laki perempuan ashabul furud, kalau dalam sudah perhitungan pembahasan itu berarti stop, mati di situ. Ya, Yang saya katakan tadi, mentok di situ DP anu. Nah, ketika tidak ada itu dia, kemudian ashabul furudnya kemudian berlaku lagi yang keduanya ke orang tua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Kemudian 5 ya, nah, itu maksudnya 6 itu situ. Jadi dia cuma kalau semua dibagi semua ashabul furud dapat 6. Ini anak 6 sembah suara. Kita udah ada hak. Tanpa mempertimbangkan proses ini. Itu yang kadang-kadang juga mungkin pertanyaan itu ke situ. Ashabul furud biar tidak terjadi kesengketa apa segala macam, karena orang memahami ashabul furud itu berarti berhak secara mutlak. Padahal tidak demikian. Dia ada ketergantungan, cuma dialah yang mendapatkan. Ketika ini tidak ada, dia yang berhak lebih dulu. Ketika ini tidak ada, kemudian lari pada dia berhak lebih dulu. Kemudian lari ke yang kalau ada semuanya, Ustaz? Ada semuanya? Pembagian sudah ada. Dalam Al-Quran sudah jelas. Habis, gitu. Tidak ada bikin apa-apa itu. Baik. Karena semuanya itu sudah tidak bisa kita bikin apa-apa lagi. Baik, insya Allah. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Ibu-ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Masih ada tambahan. Sebelah kan, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Suleman dari Majelis Taklim Al-Fatah, Bentu Maraya. Saya mau bertanya, Ustadz. Di keluarga saya masih ada mama papa, terus ada saudara perempuan, tidak ada rumah. Dia suka mau bayar ini rumah, tapi mama dan papa masih hidup. Apakah boleh begitu? Terus cara pembagian uang hasil pembayaran itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya Ceritanya orang tuanya masih ada, rumahnya udah mau dibeli nih sama anaknya. Gimana, Ustaz? Tidak masuk dalam kewarisan. Transaksi biasa itu, Ustaz, transaksi biasa. Artinya sudah ada keridhaan di antara semuanya, ya disilakan saja. Rumah orang tua, kemudian yang saudara ini yang mau ini, tidak ada masalah seperti itu dibahas. Artinya sekali lagi ya, karena kita masih fokus di waris dulu ini dia. Kita memang kalau sudah problem keluarga, apalagi sudah ibu-ibu ini paling banyak menyimpan problem pas terjadi seperti itu. Kita hanya fokus di warisan dulu. Makanya kematianlah yang menyebabkan kewarisan. Kalau tidak ada urusan dengan masalah kematian, tidak ada kematian, berarti jangan cerita, jangan kita memandu masalah kewarisan. Apalagi sudah sampai bagi-bagi. Tiba-tiba ini rumah mau diambil oleh saudara, kemudian itu ditempati seharga berapapun, mau bagaimanapun terserah. Karena ini rumah kan tetap masih milik dari orang tua. Itu. Jadi kalau orang tua juga pakai semuanya itu tidak apa-apa. Ibu sebagai anaknya tidak kasih juga tidak boleh membuat tuntut, karena belum ada hak untuk itu di situ. Itu deh ya. Cuma kalau tiba-tiba ini rumah dijual oleh anaknya, dijual kepada anaknya dan anaknya beli, kemudian ini uang ini dipakai lagi oleh orang tua untuk mungkin mau kawin lagi, ya kasih nasihat sama itu, papa jangan terlalu banyak kawin, mau tambah problem kita orang papa kalau papa mati ke sana. Nah kira seperti itu kondisinya. Baik, insya Allah bisa difahami Bu ya. Selanjutnya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana Gobel dari Majelis Taklim Fastabiqul Khairah. Yang saya ingin tanyakan, Ustadz, bagaimana pembagian warisan kepada anak perempuan dan laki-laki? Mohon penjelasannya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Setiap anak punya orang tua. Walaupun tidak semua orang tua memiliki anak. Jadi terang paham ya. Sekali saya ulangi lagi ya. Setiap anak pasti dia punya orang tua. Tidak mungkin dia lahir sendirian, tiba-tiba muncul. Ada seperti itu. Bogola itu kalau begitu. Jadi betul itu setiap anak punya orang tua. Tapi setiap orang tua belum tentu punya anak. Sekarang
orang ini kan cuma dua, laki-laki dengan perempuan. Jangan tanya dulu jenis yang ketiga. Yang juga sekarang lagi heboh juga di Gorontalo kan? Bukan heboh, tapi ada juga seperti itu. Artinya bagaimana Ustadz kalau seandainya saya punya saudara, tapi dia itu boleh bilang kamar setengah laki-laki juga setengah perempuan. Nah, itu lain lagi dapat cerita itu. Ada pembagian seperti itu, huns namanya itu. Jadi itu pembagian dari orang yang tidak jelas dia punya status kelaminnya. Nah, tinggal dilihat dari kecenderungannya. Ketika dia cenderung laki-laki, berarti dapat bagian laki-laki. Ketika dia cenderung perempuan, adalah dia mendapatkan bagian perempuan. Maaf, Ustaz, cenderung atau aslinya? Apanya? Asli kelaminnya atau kecenderungan dia? Ketika tidak memiliki, kalau itu udah jelas tidak bisa bikin apa-apa. Kalau ahli kelaminnya, kalau dia sudah ahli kelamin laki-laki, biarlah dia pakai long dress, pakai jilbab, tetap dia laki-laki. Itu udah iya. Sekarang persoalannya al-huns itu adalah itu yang punya dua kelamin. dua kelamin tidak jelas. Itu. Dan kecenderungan itu bukan kecenderungan orang tersebut. Kecenderungan yang dilihat oleh orang tuanya. Oh ya. Itu. Kalau sendiri itu kan bilang sebelum papa meninggal kita perempuan, tapi setelah papa meninggal jadi laki-laki kita karena mendapatkan dua bagian. Itu yang susahnya sekarang. Oh iya. Itu yang dikatakan. Jadi kecenderungan itu yang menentukan siapa? Orang lain. Itu mamanya menentukan ini anak ini sampai anak ini kebetulan dua kelamin, tapi dia lebih ke laki-lakinya daripada ke perempuannya. Berarti dia mendapatkan hak laki-laki ketika laki-laki kecenderungannya, kalau dia perempuan ke perempuannya. Bukan ditentukan oleh si orang tersebut. Terus itu. Jangan hanya karena ingin merebut harta tadi. Nah, jadi itu artinya. Jelas di situ. Perempuan laki-laki dasarnya sebagai anak 2:1. Dan itu adil, jangan diganggu gugat. Laki-laki dua bagian daripada perempuan. Jadi ketika ada harta itu umpamanya dia kita ada bersaudara laki-laki satu orang, kemudian perempuan ada dua orang, maka yang perempuan ini mendapatkan satu, kemudian yang laki-laki mendapatkan dua. Harta dibagi empat. Itu di situ. Di mana tidak harus memilih. Tapi ini laki-laki Pak, kebetulan dia ini pegawai, bahkan dia pejabat dan dia sukses. Sedangkan ini yang saudaranya perempuan ini cuma jual pisang goreng apa segala. Tidak bisa, tetap harus begitu dibagi. Itu ketentuan Allah. Kenapa? Karena harta laki-laki menjadi harta istri dan anaknya. Harta perempuan dia miliki sendiri. Dia akan bisa dimiliki sebagai harta suaminya ketika ada keridhaan di dalamnya. Ada keridhaan. Kalau tidak ada keridhaan dari istri itu ya tetap dia dikembalikan. Itu yang harus kita pahami dalam masalah pembagian tadi. Jadi 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Ya ini khusus untuk itu. Jadi yang dipertanyakan karena hanya mengangkat masalah laki-laki dan perempuan, maka secara urut-urutan kamari hanya untuk berlaku bagi anak, bukan saudara. Jadi saudara tidak boleh. Ketika saya tidak punya orang tua lagi, saya tidak punya anak juga, hanya ada berlapis di furut yang bersamaan begini. Berarti sampai saudara laki-laki dapat 2 bagian, sampai saudara perempuan cuma dapat 1 bagian, tidak berlaku seperti itu dia. Bukan laki-laki perempuan seperti itu. Ada bagian-bagian sendiri sudah terbahas dalam Al-Qur'an secara urut-urutannya. Ada sampai 14 itu. Kalau yang kita bisa lihat ada sampai 14 tingkatan dan itu memang butuh pemahaman karena ada keterkaitan. Ini mendapat ini karena ini mendapat ini karena begini. Ini tidak mendapat karena ini tidak mendapat karena ini. Semua baku-baku cowok kamari. Memang kewarisan ini cukup memang rumit. sebaiknya Ustadz kalau mau pembagian harta waris datang ke seorang Ustadz gitu ya Ustadz ya. Seharusnya memang sudah seperti itu. Dan konsultasi untuk pembagiannya berapa begitu kan. Paling bagus lagi kalau majelis taklim mempelajari itu sehingga saya dapat tahu kalau mama mau mati jangan menimbul ribut. Ini bagian-bagian. Iya betul. Artinya itu lebih paham lagi begitu. Jadi biar betul-betul itu sekaligus dikuatkan dengan wasiat pembicaraan itu. Jadi kita lebih anak. Ini jadi satu nasihat juga untuk kita semuanya, ibu-ibu majelis taklim. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Ada tambahan sedikit. Sebentar ke sebelah kanan dulu ada yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asni Waroka dari Majelis Al-Fatah Intumah. Dalam keluarga kita, Pak Ustadz, orang tua sudah meninggal dua-dua, kemudian meninggalkan harta berupa tanah dan rumah. Nah, tanah itu yang hidup tinggal 3 orang Ustadz, yang 3 sudah meninggal. Tanah itu sama rumah sudah mau dijual dan mau dibagi-bagi sama 6 bersaudara. Cuma ada keponakan saya yang ngotot, katanya kalau dijual dia mau perkerakan. Gimana itu Ustaz? Apa dia berhak? Kemudian sertifikat rumah itu disembunyikan.
yang menyembunyikan itu orang tuanya sudah meninggal. Itu saja pertanyaan saya, Ustaz. Kira-kira gimana itu, Ustaz? Langsung? Terima kasih. Ya, langsung saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemilik harta selama dia masih hidup, maka orang yang meninggal terlebih dahulu tidak mewarisi. Contoh, misalnya kalau itu, saya bersaudara 5, berarti saya punya papa. Sampai saudara yang 3 orang ini semua meninggal, papa masih hidup, yang punya harta masih hidup, maka mereka bertiga tidak berhak. Seturunannya sampai ke bawah. Jangan dulu keberatan, ya, masih di sini nih, jangan lupa keberatan di sini. Ini kita masih siaran ini dia nanti. Jadi yang berhak siapa? Yang 2 orang ini, ya. Ketika ini si papa ini meninggal, karena ada orang yang masih hidup. Sekali lagi saya kata, warisan hanya bisa dibagikan kepada ashabul furud, kepada turunan yang masih hidup, yang mati mahjub, terhijab. Seturunannya, awas. Terkecuali ketika anak yang 2 ini, ketika anak yang 2 yang masih hidup ini, anak yang 2 ini, dia adalah perempuan. Sedangkan anak dari ini yang meninggal ini, dia punya anak, artinya ponakan itu, dia laki-laki, masuk dalam kategori cucu laki-laki. Jadi anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak satu darat kamar itu semua. Tapi kalau masih ada anak perempuan, sudah selesai urusan. Kalau anak laki-laki, sudah selesai urusan. Tapi kalau dia anak perempuan yang ditinggalkan ini, kemudian harta papanya meninggal, sedangkan ini yang lain ini sudah meninggal lebih dahulu, sebelum bapaknya meninggal, maka mereka tidak berhak untuk mewarisi. Tidak mewarisi. Secara keturunan ke bawah. Awas. Ketika mereka dua perempuan yang dia tinggalkan, sangat dimungkinkan cucu laki-laki boleh naik. Mungkin itu ponakan tadi itu cucu laki-laki boleh naik sebagai untuk menerima bagian. Tapi kalau umpamanya di antara yang 2 orang ini masih ada DP laki-laki, anak langsung dari orang tua ini yang ada laki-laki, sudah tidak boleh. Cucu tidak berhak untuk menerima apa-apa selama masih ada. Meskipun bapaknya ini belum dapat warisan dari si kakek ini, Ustaz. Iya, memang tidak bisa kenapa so meninggal duluan. Oh iya, betul. Sudah meninggal lebih dahulu. Disitulah kemudian berlaku hukum apa? Orang tua lebih dekat dengan cucunya dibandingkan dengan anaknya. Kita merasakan itu. Kita orang dengan papa, kadang-kadang papa itu keras sekali dengan kita orang. Tapi kita orang anak-anak, papa sayang sekali. Kenapa? Apalagi dia perempuan. Apalagi kalau ini orang ada punya anak laki-laki. Kenapa itu? Saya bilang sama keponakan saya yang laki-laki, saya bilang, mumpung papa masih hidup, opa masih hidup, banyak-banyak jangan nih minta pati opa. Kenapa, Om? Karena kalau opa sudah meninggal, tidak apa-apa ngoni. Kita orang laki-laki mau ambil itu harta. Cucu laki-laki tidak dapat apa-apa. Nah, itu. Jadi itu istilahnya. Kalau ibu tadi larinya ke persoalan tadi itu, tinggal kita lihat. Saya kira juga sini jangan dulu keluarga saja sepintas hanya disenggang keluarga begini, tapi jangan menyebut sampai anunya, karena kita belum pada pembahasan. Tapi kita hanya membagikan ini hukumnya. Itu nanti kemudian akan disilakan. Hukumnya Bu ke pengadilan terakhir. Rumusnya adalah kita ke pengadilan. Dalam hal konsultasi juga saya katakan ketika ada problem seperti ini kita karena pengadilan termasuk diantaranya adalah memiliki tugas, fungsi mereka adalah menyelesaikan perkara pernikahan, hibah, wakaf dan waris. Itu di situ. Jangan lari ke personal. Karena ketika kita lari ke personal, hati-hati Bu, orang itu kena. Orang itu akan kena. Bisa jadi begitu. Saya pengalaman karena juga saya juga sering menyelesaikan harta itu, kemudian demikian. Sehingga ketika saya memenangkan orang yang bak konsul, orang bertanya, "Sudah berapa Ustaz dari itu?" Padahal ini kita cerita hukum. Karena saya katakan kalau bisa langsung ke pengadilan lembaga resmi yang mempunyai hak untuk bisa memutuskan tentang kedudukan harta. Teman-teman di pengadilan secara tusinya itu bisa memberikan jawaban yang terbaik untuk urusan harta kita. Saya kira ini. Insya Allah bermanfaat. Selanjutnya, silakan Ibu. Terima kasih pertanyaan kedua kali. Yang kami pertanyakan itu begini Pak. Sementara ada di kita keluarga kami ini, ada saudara saya hanya seorang laki-laki dan sudah meninggal dan meninggalkan anak 3. Kemudian harta sedikit yang ditinggalkan ini, bagaimana Pak kira-kira? Seandainya kalau hukum perasaan, bolehkah kami saudara-saudara yang masih ada mengikhlaskan separuh harta dari peninggalan orang tua? Terima kasih Pak. Barangkali itu dibolehkan atau bagaimana? Baik. Terima kasih. Baik.
musyawarah keluarga menggugurkan hukum waris, oke? Hukum waris itu hukum Allah, tegas. Dikatakan faraid itu karena fard, ketentuan. Mutlak, tidak boleh tidak. Tapi dia hanya gugur dengan apa? Dengan musyawarah. Tidak terjadi pembagian harta kalau kita orang bermusyawarah untuk bersepakat untuk itu. Itu DP intinya. Cuma maksudnya ada lagi hukum yang mengatakan lain, dan Al-Quran juga mengatakan itu. Sebaiknya urusan muamalahmu tercatat. Yang tidak enak ini satu, bahwa bisa lah, artinya pokoknya ini semua kasih bagi internet. Tidak ada catatannya, seharusnya ada tercatat muamalah. Jadi sebagai dasar kita orang untuk bisa memiliki harta tersebut. Jadi itu Bu ya, kalau dimusyawarahkan semuanya gugur tentang masalah pembagian kewarisan. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa Ustaz. Ya, baik. Ingat, harta adalah milik Allah. Pemilik utama harta adalah Allah, yang dia turunkan melalui apa yang disebut dengan rizki. Mensyukuri rizki adalah satu ketentuan yang Allah kehendaki untuk kita. Maka termasuk dalam hal kewarisan ini adalah mensyukuri rizki yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, pelajari baik-baik terkait masalah kewarisan. Hai orang manusia, dirimu memiliki harta, maka hartamu engkau atur dengan sebaik-baiknya, dengan penuh perhitungan sesuai dengan kondisi keagamaanmu, yaitu Islam itu sendiri. Nah, semoga itu akan menjadi satu bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Waris adalah kewajiban untuk kita bisa laksanakan untuk keturunan kita. Ini mungkin sebagai penyampaian akhir. Semoga ibu-ibu semuanya tetap konsisten untuk bisa mempelajari majelis taklim untuk waris. Mungkin ini, dan kita akhiri dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Ya. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Safwan Ali. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Fatah, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hijrah, dan Majelis Taklim Fastabiqul Khairat. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.